subscribe dan like, dan abis itu pantengin terus. Dadah! Aku butuh alasan. Karena itulah, aku juga belajar harus memaklumi bahwa kadang-kadang sebuah kisah cinta pun berakhir seperti ini. Dan tak butuh alasan juga. Cinta sejati tidak memerlukan penjelasan, karena cinta sejati adalah cinta yang tanpa alasan. Cinta sesungguhnya tidak memerlukan alasan. Cinta itu perasaan dalam hati yang tidak bisa dilukiskan lewat kata-kata yang diciptakan manusia. Aku tak punya alasan kenapa aku mencintaimu. Hanya satu yang aku tahu. Aku bahagia saat bersamamu. Aku mencintaimu tanpa tahu kenapa atau di mana atau dari mana itu berasal. Aku hanya mencintaimu tanpa masalah atau kebanggaan. Aku mencintaimu seperti ini karena aku hanya merasa sangat nyaman saat tanganmu ada di dadaku dan saat kau tertidur. Kamu yang setuju jika cinta tak perlu alasan, seharusnya tidak perlu meminta penjelasan pada sebuah perpisahan. Aku pernah menunggu. Tak perlu kukatakan berapa lama. Nanti kau terkejut. Aku menghabiskan waktu merayu Tuhan atas keinginan yang tak mampu kupenuhi sendiri. Kurasa tidak akan cukup jika hanya menjadikan cinta sebagai alasan. Ya, cinta memang terkadang hanya serupa omong kosong. Cinta tak butuh alasan, karena cinta bukan sebuah alasan. Cinta itu dirasakan, bukan dipikirkan. Ia lebih butuh balasan daripada alasan. Cinta itu tidak perlu alasan, karena jika alasan itu hilang, maka cinta tersebut akan ikut menghilang bersamanya. Jika ada yang bertanya kenapa saya mencintai kamu, saya tidak punya jawaban untuk itu. Karena yang saya tahu, cinta tak butuh alasan, tapi pembuktian. Kalau jatuh cinta tidak butuh alasan, kenapa putus cinta butuh alasan? Tidak peduli bagaimana kamu, kurasa cinta tidak butuh alasan untuk bertahan. Cinta tidak bisa dideskripsikan, karena mencintaimu tidak perlu alasan. Dua tahun tak punya harta melimpah, tak punya jua rupa yang cantik menawan. Aku hanya punya niat bahwa aku ingin menjadi seorang istri dan seorang ibu yang membersamaimu dalam perjalanan menujunya. Kau tahu bahwa seorang wanita membutuhkan imam untuk menuntunnya, membimbingnya, memimpin bahtera rumah tangga hingga bisa selamat, sukses, dan bahagia tak hanya di dunia, namun juga bisa sampai ke surganya. Aku selalu memimpikan rumah tangga kita yang bahagia. Aku, kamu, dan anak-anak kita bisa bertumbuh bersama dalam cintanya. Rumah tangga kita nanti mungkin tak akan selamanya suka. Namun, jika kita berkomitmen untuk bisa melaluinya, aku yakin kita berdua akan selalu bisa melewatinya. Kita berdua akan belajar bagaimana meramu bahagia. Walaupun hidup tentunya tak sepi dengan dinamikanya, namun kita akan berjuang bersama melaluinya.
hingga kita bisa mencapai mimpi-mimpi kita. Engkau perlu tahu bahwa kini cita-cita terbesarku adalah menjadi seorang perempuan, istri, dan seorang ibu yang bahagia, yang juga bisa mengantarkan suami dan anak-anaknya pada kebahagiaan. Aku ingin menjadi ibu yang hebat untuk suami dan tentunya menjadi ibu yang hebat untuk anak-anak kita nanti. Aku berdoa kepada Allah, semoga kelak dikaruniai anak-anak yang solih-solihah, anak-anak yang berperan dalam peradabannya, anak-anak yang sukses dan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Untuk mewujudkan semua, tentunya aku membutuhkan calon imamku. Aku berdoa, semoga kita bisa sepaham, kita bisa satu visi dan satu misi. Suatu saat nanti aku tak akan takut lagi, sebab ada engkau calon imamku yang akan membersamaiku dalam menjalankan skenario hidup yang sudah Allah berikan untuk kita. Aku banyak doa yang aku dengar dalam perjalananku menantimu. Doa mereka untuk kita, yang juga selaras dengan doaku. Semoga Allah segera mempertemukan kita dalam ikatan suci pernikahan. Semoga malaikat mengaminkan doa-doa ini. Semoga Allah berkenan untuk menjawab doa kita. Menantimu mengajarkan aku sesuatu, bahwa aku senang menuangkan apa yang aku pikir, apa yang aku rasa lewat tulisan. Aku sering membuat puisi tentangmu. Aku sering menulis catatan berisi kata-kata motivasi yang tak jarang aku bagikan. Orang mengira aku ini motivator, padahal itu adalah kata-kata untukku sendiri. Aku menyebutnya nauji, nasihat untuk jiwa dan nadir, nasihat untuk diri. Tulisan-tulisan ini orang banyak mengira aku tegar, seperti lagunya Rosa. Padahal aku ini hanya berupaya untuk tegar saja. Tapi aku sangat bersyukur jika tulisanku bisa menghibur dan menyemangati orang-orang. Aku suka sekali berbagai hal yang lucu, menyemangati dan menggembirakan. Kalau tentang kesedihan, biar bantal saja yang tahu tangisan lirihku. Biar sajadah saja yang tahu tentang tangis dan keluh kesahku. Tak perlu banyak orang tahu. Mereka cukup saja tahu tentang semangatku. Mereka cukup saja tahu tentang semangatku, keceriaanku, dan leluconanku yang kadang garing gitu. Tentang kesedihanku, biar Allah saja yang tahu. Yang tak sabar menanyakanmu sesuatu yang hingga saat ini pun aku tak tahu keberadaannya. Tak tahu siapa namamu dan bagaimana rupamu. Aku tahu, sama sepertiku engkau pun kini sedang menanti dalam taat. Mendoakan hal yang sama denganku. Semoga suatu saat Allah mempertemukan kita di waktu yang tepat, di waktu yang terbaik. Hingga jika nanti pertemuan kita itu tiba, kita akan semakin yakin bahwa Allah lah sebaik-baiknya pengatur. Aku yakin penantian yang begitu panjang ini syarat akan makna. Mungkin kini aku belum banyak menemukan makna,
Tapi aku yakin bahwa suatu saat nanti kisah kita ini akan menjadi kisah. Kau tahu? Sering aku merasa cemas dan bertanya, di mana kamu? Kapan kamu akan menjemput? Pertanyaan yang selalu menuntunku pada doa-doa panjang. Aku yakin tak satu pun bisa buat kita bersatu, selain hanya atas kehendaknya saja. Hanya Allah lah yang akan memudahkan segalanya, hingga aku bisa menemukanmu di antara puluhan, ratusan, bahkan ribuan nama. Jika suatu saat engkau membaca tulisan ini, engkau tahu bahwa akulah orang yang selama ini menunggumu, orang yang selalu menyebut namamu dalam sujud-sujud panjang, orang yang selalu menyayangimu, bahkan sebelum aku tahu engkau siapa. Dan penantian yang begitu panjang ini adalah caraku menunjukkan betapa aku menyayangimu. Aku hanya ingin setia pada imam yang Allah berikan untukku, dan itu adalah kamu, bukan yang lain. Aku tak punya harta melimpah, tak punya jua rupa yang cantik menawan. Aku hanya punya niat bahwa aku ingin menjadi seorang istri dan seorang ibu yang membersamaimu dalam perjalanan menuju surganya. Tinggi, aku pasti akan mengecewakanmu. Jika engkau mengharapkan wajah secantik putri, aku pasti akan mengecewakanmu. Engkau mengharapkan layanan sebaik khadam, aku pasti akan mengecewakanmu. Jika engkau mengharapkan teman yang setia di sisi, aku pasti akan mengecewakanmu. Wahai Adam yang akan bertahta di hatiku sebagai calon imamku, adakah secerca harapan yang kau titipkan untukku? Adakah sekeping hati yang bisa aku singgahi? Adakah segenggam mimpi yang bisa kau simpan untukku? Wahai calon imamku, sang pengunci hatiku, engkau terlalu indah untuk disakiti. Engkau terlalu berharga untuk dipermainkan. Engkau terlalu sempurna untuk dicampakkan. Wahai calon imamku, sang penuntun hatiku, jadilah engkau bak mutiara di lautan yang selalu bersinar, memancarkan cahayanya yang berkilauan, walau engkau berada dalam lumpur yang paling dalam. Kutulis bait ini dalam rangkaian malamku yang panjang. Kuungkap getar ini dalam ragu yang tertahan. Untukmu, seorang ikhwan yang tak jua kunjung datang. Aku bersama semua baktiku yang tertunda, bersama sepotong cinta yang tak akan sempurna bila tidak juga kau ada. Untuk calon suamiku yang tidak tahu di mana. Kelak bila kau datang, izinkan bakti dan taatku melebur bersama senyummu. Izinkan cinta dengan kehormatanku terpatri kuat untuk menjaga kehormatanmu. Untuk calon suamiku yang sedang berdakwah entah di mana, ketahuilah bahwa aku wanita asing bagimu. Nanti terangkanlah apa-apa yang tidak ku mengerti darimu. Terangkanlah apa-apa yang tidak tersukai darimu, agar istri solehah menjadi mahkota pendampingmu. Ya Allah, aku berdoa untuk seorang pria yang akan menjadi bagian hidupku. Seorang yang sungguh mencintaimu lebih dari segala sesuatu. Seorang pria yang hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi untukmu.
dan mengetahui bagi siapa dan untuk siapa ia hidup, sehingga hidupnya tidaklah sia-sia. Lumerlah segala jenuh untuk penantian, hingga aku pada titik akhir dalam waktu takdirnya. Pesan untukmu, wahai calon kekasih hati, calon pemimpinku dan anak-anakku kelak. Datanglah dengan sejuta cinta yang tak pernah padam. Aku adalah wanita yang akan selalu mengantarmu dengan penuh restu, memberi ciuman tanganmu sebelum kau pergi, mengenyam masa depan keluarga kita. Aku adalah wanita yang akan selalu mencium keningmu di kidung kerinduan kita. Aku adalah wanita yang akan setia menemanimu kembali mengais nafkah untuk kita dan anak-anak kita. Aku adalah wanita yang akan setia menyertaimu, pun kita hanya beralas tikar dan mengulum garam. Dan aku adalah wanita yang akan selalu menyebut namamu dalam sujud tahajudku, di penghujung doa, dan di setiap tetes air mata kepadanya. Wahai calon imamku, ku sematkan rindu ini pada waktu yang indah. Aku dalam diam sengaja tak menampakkan diri, agar engkau benar-benar menemukanku dalam cahaya sujudmu. Aku tak banyak bicara karena aku takut ketika aku menyapa, engkau terpesona pada apa yang kuucap. Aku menunduk malu, tak berani menatap binar yang engkau miliki, karena aku takut dapat memudarkan imanku. Temukan aku, wahai calon imam, dalam sujudku. Aku tunggu lisan ijab darimu. Jika engkau mengharapkan harta menggunung tinggi, aku pasti akan mengecewakanmu. Mungkin memang karena pada awalnya aku hanya ingin tahu, sehingga sampai saat ini aku hanya sekedar tahu. Aku tak punya keberanian yang cukup untuk sekedar menanyakan kabarmu atau menegurmu lewat jejaring sosial. Apalagi menghampirimu secara langsung. Aku hanya bisa berharap pada kebetulan-kebetulan yang mempertemukan kita sejak awal. Jika rasa ini bukan rasa yang sepihak seharusnya kau rasakannya,